bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Allah, bahwa kami semakin mendekat kepada Engkau. Aku mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus, bawalah diriku ke
Rehoboth Church Family, ada beberapa informasi penting yang dapat kita simak bersama-sama. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sangat menyambut kehadiran Anda di Rehoboth Church. Anda dapat mengunjungi Instagram dan YouTube kami di GSKI Rehoboth Ketapang untuk mendapatkan informasi seputar Rehoboth Church. Mari hadir kembali dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Rehoboth Kids pada hari Minggu pukul 4 sore. Mari belajar lebih dalam tentang firman Tuhan melalui House of Truth pada hari Rabu pukul 7 malam. Untuk mempererat hubungan dengan Allah, kami juga mengadakan doa malam yang dibuka secara umum pada hari Jumat pukul 6:30 malam. Bagi anak-anak muda, mari hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi Anda yang ingin memberikan dukungan pelayanan Rehoboth Church melalui persembahan, pastikan rekening yang tercantum atas nama GSKI Rehoboth Ketapang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang ada di belakang ruang ibadah. Let's enjoy our service. Saya Yohana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. God bless! Ajar aku hidup sebagai anakmu, selagi singgah sesaat di bumi, bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Ajar aku hidup seperti putramu yang sungguh taat dan hormat padamu. Terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap setia. Ajar aku hidup sebagai anakmu, selagi singgah sesaat di bumi, bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Ajar aku hidup seperti putramu yang sungguh taat dan hormat padamu. Terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap setia. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak tercela, agar aku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak lagi. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah,
agar aku layak bagimu. Benar Bapa, kami rindu Bapa terus mengajar kami hidup sebagai anak-anak Allah dengan setiap perilaku dan perbuatan kami yang menghormati dan menyenangkan-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau bawa hormat, kami hidup dalam takut dan gentar akan Engkau. Kami tidak terjerat dengan keindahan dunia. Kami tetap setia kepada Bapa di surga. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu firman-Mu yang terus menuntun hidup kami Bapa. Di tengah-tengah dunia yang semakin fasik, semakin jahat, Bapa, kami rindu. Kami boleh menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang mempermuliakan Engkau. Kehidupan yang memberikan rasa hormat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Arahkan pandang kami kepadamu. Kami tahu bahwa tidak lama lagi Engkau akan datang kembali. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi perhatian kita pagi hari ini, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya baca ulang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah manusia yang sibuk mencari kehidupan yang layak di dunia ini, mencari kenyamanan, kemapanan di dunia ini. Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang hari ini kita baca. Sebagai orang-orang percaya, prioritas kita adalah kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, saudaraku. Tentu firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita agar kita berusaha sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam atau sebagai anggota kerajaan Allah. Tidak ada hal yang lebih berharga dan yang lebih penting bagi kita. Selain saudaraku kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ada amin Bapak Saudara? Ya. Setiap kita yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus hendak dijadikan anggota kerajaan Allah. Bahkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sepanjang 1 bulan ini kita banyak berbicara tentang keluarga, saudaraku. Ya. Dan salah satunya
status dan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah adalah bertujuan supaya kita menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah. Di mana Bapa di surga menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, kita juga tentu mengusahakan karakter dan sifat dan natur dari kerajaan Allah itu. Oleh karena itu, saudaraku, seperti firman Tuhan berkata, meskipun atau walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, kata Rasul Paulus, tetapi manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, kita harus mengusahakan ada pembaharuan manusia batinnya. Karena yang berhak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu adalah yang serupa dengan Kristus. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Karakter sifat yang kembali dilahirkan atau yang telah dilahirkan oleh Allah. Alkitab menyebut di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 sebagai buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, dan yang terakhir ada penguasaan diri. Hari-hari ini saudaraku, dunia kehilangan pribadi-pribadi atau manusia-manusia yang mampu memancarkan kemuliaan Allah. Jangankan di luar saudara gereja ya, di dalam gereja pun hal ini sudah mulai hilang. Gereja sibuk memperdebatkan doktrin. Gereja sibuk dengan agenda-agenda pelayanan. Dan sehingga terjadi banyak pertikaian, perselisihan. Karena masing-masing mau menjadi yang teratas. Menjadi yang berkuasa. Menjadi yang terkenal. Tetapi saudara, manusia batinianya tidak digarap sedemikian rupa. Ingat Bapak Ibu Saudara, secara hukum memang kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi secara fakta, de facto-nya kita belum. Karena saudaraku, secara de facto itu atau menjadi anak Allah secara de facto, kita harus digarap dan dilahirkan oleh Allah itu. Melalui firman dan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus berani masuk, digarap oleh Allah, dilahirkan oleh Allah. Tanpa dilahirkan oleh Allah, kita tidak pernah menjadi anak Allah. Amin. Kalau secara jasmani saudaraku ya, kalau kita tidak pernah dilahirkan dari orang tua kita bukan anak dari orang tua kita. Ya paling anak angkat, anak pungut. Setiap anak pasti melalui kelahiran. Ya. Nah, ini yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Nah, ini. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menjadi orang percaya tidak dilahirkan oleh Allah, kita tidak menjadi bagian dari anak-anak Allah. Nah oleh karena itu saudaraku, kita harus sungguh-sungguh
berurusan dengan Tuhan dalam hal ini, saudaraku. Karena sekali lagi tidak ada yang lebih berharga daripada kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah yang pada akhirnya kita diberi hak penuh masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Ada amin Bapak Saudara? Ya. Meskipun kita belum masuk ke dalam kerajaannya secara fisik, saudaraku, atau secara sempurna. Namun di dunia ini kita sudah harus menghayati. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang bukan rumah kita. Ya. Seperti lagu tadi. Ya, lagu tadi ya, sangat relevan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Bahwa kita harus mengarahkan pandang kita ke rumahmu Bapa. Arahkan pandangku ke rumahmu Bapa. Harus mengarahkan pandangan kita ke rumah Bapa. Makanya saudaraku, sering saya ingatkan kepada kita, enggak ada orang Kristen yang rindu ya masuk surga lalu tiba-tiba ada di surga, enggak ada. Enggak ada orang Kristen yang kalau dia tidak rindu surga, lalu tiba-tiba suatu saat dia timbul di surga. Atau diberi hak masuk surga, enggak ada. Enggak ada. Dan ketika kita rindu akan surga, bukan berarti kita cepat-cepat mati. Ya. Sering orang ya memandang sinis akan hal ini. Wah itu GSKI itu rindu surga. Ya. Gereja aliran kematian itu. Lah bukan saudara. Rindu surga artinya kita orang yang selalu merindukan hadirat Allah. Tempat di mana Allah ada, saudaraku. Dan tentu surga menjadi tujuan hidup kita, saudara. Ada amin, saudaraku? Jangan punya kerinduan yang lain. Jangan punya tujuan yang lain selain surga, selain rumah Bapa. Yang dimana Tuhan Yesus telah pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus berkata, aku rindu supaya aku, ya di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan kita akan surga membuat kita itu meninggalkan dosa. Kerinduan kita akan surga membuat kita itu berkemas-kemas. Seperti seorang anak yang dijanjikan, nah nanti kalau liburan sekolah, papa mama bawa kamu ke Bali, usah ke luar negeri dulu lah ya, usah jauh-jauh dulu. Dalam negeri dulu, ke Bali. Oh hore. Tapi ingat, ya selama kita menunggu hari hanya, kamu harus taat ya pada papa mama. Harus dengar apa yang dikatakan mama papa. Oh iya, iya. Nah, karena punya harapan menuju janji itu, anak itu enggak berani buat salah. Ya. Anak itu enggak berani karena punya pengharapan. Makanya Alkitab berkata, pengharapan itu ada dikatakan dikuduskan dalam pengharapan. Ya. Dikuduskan pengharapan itu maksudnya. Kalau saudara punya harapan, punya kerinduan akan sorga, hidup saudara pasti ya bersih, tidak mau terlibat dosa, karena saudara mau berada di tempat itu. Ya, seperti ada lagu dulu ya, ku mau di sana. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di sini gereja berperan untuk terus mengusahakan, ya, mengkampanyekan dan mendorong jemaat menjadi warga kerajaan Allah. Bukan hanya mendorong jemaat menjadi anggota keluarga gereja, tetapi menjadi anggota warga kerajaan Allah. Ada amin saudaraku? Saya sudah sering sampaikan kalau kita, saudara hanya berhasil kumpul di dalam gereja, lalu tidak kumpul di kerajaan surga,
gagal pengiringan kita akan Tuhan. Gagal pelayanan gereja ini, saudaraku. Kalau saudara kita hanya ketemu di tempat ini, lalu tidak ketemu di sana, gagal pelayanan gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu, saudaraku, harus dikampanyekan terus dari gereja. Mengingatkan, hai para umat-umat yang ditebus oleh Allah. Ingat bahwa kewargaan kita bukan di sini, tapi di sorga. Amin. Ingat, kita menantikan Yesus sebagai juru selamat. Kita baca ayatnya. Saya teringat satu ayat di dalam, kalau tidak salah, Filipi pasal 3 ayat 20 ya. Oke. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Banyak orang Kristen yang sudah tidak menyadari bahwa dia itu warga kerajaan sorga. Dia warga kerajaan Allah. Sehingga dia membuat dirinya ya seperti atau menjalin sahabat dengan kerajaan di dunia ini. Malam saya sampaikan kepada anak-anak muda di tempat ini, apa yang menjadi tolak ukur kalau kita anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Tolak ukurnya adalah kita melakukan keinginan Allah Bapa di surga. Melakukan keinginan Allah. Amin, saudaraku? Loh, kok bisa, Pak? Iya. Kalau saudara baca firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, ya. Kamu melakukan keinginan-keinginan iblis. Ketika kita melakukan keinginan iblis, kita menjadi anak iblis. Anak dunia ini. Tapi kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita menjadi anak-anak Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Anak-anak Allah itu suka melakukan kehendak Bapa. Anak-anak Allah itu rindu melakukan kehendak Bapa. Amin. Ya. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ya, ini semua pasti pernah jadi anak. Kalau kita menjadi anak, pasti kita rindu saudaraku. Menyenangkan orang tua kita. Kecuali saudara anak yang tidak berbakti. Pasti kita kepingin. Bahkan kita rela mengorbankan sesuatu untuk orang tua. Iya saudara. Atau sebaliknya ada anak yang justru tidak ingin menyenangkan orang tuanya. Malah berlawanan saudaraku. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ya. Jadi kita perlu terus didorong untuk menjadi warga kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan yang digaumkan di gereja, dibunyikan di gereja, yang disuarakan harus bernilai rohani, saudara. Harus bernilai rohani, saudaraku. Kemarin ya ada jemaat dari gereja lain datang kepada saya. Pak, aku sudah mulai nggak betah di gereja. Loh kenapa? Di gereja ngomong uang melulu loh. Ya mau gimana ya, itu kayak gerejamu punya aturan sendiri. Dan jemaat yang datang seperti ini nggak pernah, oh kalau begitu masuk di gereja saya ya. Ya.
Enggak, saudaraku. Dan saya juga enggak mau bilang, oh ya memang dasar gerejamu enggak benar. Enggak perlu, saudara. Kita mau melihat, saudaraku, kita mau benar-benar memperhatikan bahwa ya, gereja zaman sekarang justru tidak menyuarakan apa yang menjadi keinginan Allah. Paling menjadi orang baik, ya, menjadi orang yang moralis, tapi tidak masuk dalam kedalaman yang lebih. Mendorong kita menjadi warga kerajaan Allah yang di situ dibutuhkan, saudaraku, radikalisme. Bukan radikalisme yang negatif, yang dimana orang tidak seiman dengan kita lalu kita tidak senang. Bukan, saudaraku, radikal ini adalah cinta kepada Allah, kasih kepada Allah. Apapun berani kita tinggalkan demi menjadi warga kerajaan sorga. Itu radikal yang positif, saudaraku. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara nanti akan merasakan, akan tahu bahwa kalau kita berurusan dengan hal seperti ini, membawa saudara dikenal oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal kita, saudaraku, dikenal oleh Allah. Dan saudara pasti berbahagia pada saat itu. Puji Tuhan, sejak aku masih hidup di dunia, aku mendengar firman yang benar. Aku melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu firman-Nya harus terus menyunat batin kita. Terus menyunat hati kita. Agar kita membuang segala sifat-sifat atau kesenangan-kesenangan dunia ini yang membuat kita tidak bisa menyeberangkan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan pasti saudaraku, sunat hati ini akan memutuskan kelemahan-kelemahan watak-watak dosa kita dan sifat-sifat dosa kita, saudara. Kadang saudaraku, ya bukan kadang lagi, memang sering kenyataannya kita sebagai manusia itu licik. Apalagi seperti saya, seorang pendeta ini, saudaraku. Bisa berkhotbah, berkoar-koar seperti ini, ya, tapi di luar bisa tidak peduli Tuhan, loh, saudara. Ya. Licik, saudaraku. Kita sebagai manusia punya banyak trik untuk membuat kita itu kayak kita rohani, padahal tidak, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bukan firman dan Roh Kudus yang mengubah hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah. Kita tidak akan pernah menjadi warga kerajaan sorga yang diberi hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu pertobatan bukanlah peristiwa sekali dalam seumur hidup kita, melainkan proses yang terus berlangsung. Kalau saudaraku hidup kita dipenuhi dengan hadirat Allah, pasti kepekaan-kepekaan itu akan muncul. Ya. Kepekaan-kepekaan ketika kita melakukan kesalahan. Ya. Kita akan menyadari bahwa itu tidak dikehendaki oleh Allah. Bahwa itu tidak disukai oleh Allah. Dan disitulah saudaraku, kita bertobat. Kita bertobat terus. Kita manusia yang belum sempurna, saudara. Kita manusia yang masih melakukan kesalahan. Oleh karena itu kita terus mau tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin, saudaraku.
Kata Tuhan Yesus, kamu memang sudah bersih, tapi mari tetap tinggal di dalamku. Mari terus tinggal di dalam kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi masalah saudaraku, jika kita tidak menyadari bahwa kita anggota keluarga kerajaan dan tidak mau mengenakan status dari sunat hati, kita tidak mengalami proses pembaharuan. Akibatnya ketika saudaraku kita meninggal, kita tidak dikenal oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengenal kita. Dan dia berkata, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, ya, melakukan kehendak Allah berarti kita juga mengalami proses pembaharuan. Ya. Hati kita disunat, batin kita disunat saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi ini menjadi perhatian dan proyek dan menjadi proyek utama gereja. Menjadi proyek utama gereja. Ada amin Bapak Saudara? Ya. Saya sering ingatkan kepada para pelayan yang melayani di depan sini. Bahwa skill saudara bukan yang prioritas. Kalau saudara bisa nyanyi, bisa main musik, ya, tapi kehidupan karakter kalian rusak, tidak peduli Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, mohon maaf, kita tidak bisa berjuang bersama-sama. Mohon maaf, kita tidak bisa berjuang bersama-sama. Oleh karena itu saya mengharapkan para pelayan, orang-orang yang harus mengerti, harus mau hidup dalam perubahan. Ada amin para pelayan Tuhan? Ada amin? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dari ayat yang kita baca tadi, ya. Di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau ingatkan bahwa masalah dalam hidup kita tidak pernah selesai dan selalu ada. Kalau sudah baca ayat itu konteksnya tentang kekhawatiran. Bagaimana orang berusaha punya makan, punya pakai, punya tinggal, ya kan? Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti ini pekerjaan utama kita, saudaraku. Justru kalau saudara lihat di zaman Tuhan Yesus, orang demi mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mereka meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kemapanan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Amin saudara. Murid Tuhan Yesus yang sebelum mengenal Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mereka hidup dengan santai. Cari ikan, menjalankan rutinitas keluarga dengan normal. Tetapi ketika mereka ikut Yesus, semua berubah. Mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Bahkan mereka meninggalkan keluarga. Bahkan mereka meninggalkan nyawanya, hidupnya. Dan rata-rata murid Tuhan Yesus mati sebagai martir, saudara. Bukan kebalikannya, saudara. Kalau saat ini kita punya rumah, punya keluarga, punya harta, jangan pernah terikat di situ. Jangan pernah terikat di situ. Semua ada porsinya, Bapak Ibu Saudara. Semua ada porsinya. Dan justru dengan kita mengasihi Tuhan, ya, saudara pasti memberikan
yang terbaik kepada keluarga. Usaha saudara. Nggak ada orang yang mengasihi Tuhan usahanya dibiarkan hancur. Nggak ada saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, yang terutama adalah bagaimana hidup kita mengalami proses pembaharuan, mengalami proses menjadi anak-anak Allah yang sah. Yang Alkitab katakan sebagai huios ya, dalam Ibrani 12 ayat 7. Itu terus berlangsung ya. Kita diperbaharui menjadi pribadi yang berkarakter sebagai anggota kerajaan Allah. Oleh karena itu saudaraku, jika fokus hidup kita hanya pada masalah, kita tidak akan bertumbuh. Justru seharusnya masalah menjadi pemicu. Ya, karena Allah memakai segala peristiwa hidup yang kita alami untuk menyempurnakan kita. Ketika kita mengalami masalah, melihat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang kita kenal, satu persatu meninggalkan dunia. Itu seperti sinyal yang memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Kita harus memperjuangkan apa yang kekal, yang tidak kelihatan. Harusnya memicu kita. Tidak membuat kita putus asa. Ada amin saudaraku? Ya. Tidak menjadi putus asa, tapi memicu kita untuk terus bertumbuh. Ada orang yang percaya Tuhan, ya, lalu dia mengalami banyak masalah, dia katakan, aku nggak mau ikut Tuhan, ikut Tuhan banyak masalah. Lah ini saudara, ini pasti saudaraku ya, orang-orang seperti ini salah asuh. Ya, karena waktu mau jadi Kristen dapat promosi yang salah. Ikut Tuhan, Tuhan sanggup nolong. Ikut Tuhan masalahmu selesai. Ikut Tuhan dari rumah pondok jadi ruko. Ikut Tuhan sakit jadi sembuh. Amin, kita aminin. Tapi bukan kehendak kita yang jadi Bapak Saudara. Kehendak Tuhan. Ya. Dan kalau kehendak Tuhan, Tuhan pasti membidik apa yang paling berharga dalam hidup kita. Apa itu? Manusia batinia kita. Ya karena bagaimanapun Tuhan enggak melawan atau melanggar firman-Nya. Enggak ada gunanya kalau orang memiliki seluruh dunia ini. Ya, bukan hanya memiliki ketapang aja udah kaya raya Bapak Saudara. Memiliki seluruh dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa. Kalau Tuhan, ya kehendak Tuhan itu pasti membidik manusia batinia kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau ingat bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini, terutama permasalahan pergumulan kita, membawa kita semakin kokoh, bertumbuh, dewasa di dalam Tuhan. Semakin mengharapkan kepada langit baru, bumi baru. Ada amin saudara? Nah kita baca satu ayat. Bukan satu ayat, beberapa ayat ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 kita mulai baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Di dunia ini, saudaraku, kita harus hidup dalam ketakutan, hormat kita. Apapun yang terjadi, saudaraku. Jangan kita berkata, Tuhan, Engkau tidak memperhatikan kami. Tuhan, Engkau membiarkan kami. Sehingga kita melawan dengan kehidupan yang tidak kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kita harus mempersoalkan bagaimana, kita harus memastikan bagaimana kita bisa berada di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu kita harus tahu ya karakteristik dan kualifikasi. Ini semoga Natal tahun ini ya, saya begitu bergairah, sekali lagi semangat ketika mendengar tema Natal atau membaca tema Natal kita tahun ini ya. Mengokohkan kepastian keselamatan. Wow. Ya. Merinding saudaraku temanya, ngeri. Mengokohkan kepastian keselamatan. Sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat kepastian keselamatan. Artinya kalau percaya, taat, hidup seperti Dia hidup, tidak mungkin tidak selamat. Tidak mungkin, saudara. Cuma yang menjadi masalah, kita taat enggak? Kita hidup enggak di dalam Dia? Nah, hal ini dipengaruhi oleh pengertian masing-masing jemaat. Ada yang merasa kalau sudah dibaptis, aku sudah di dalam Tuhan Yesus. Aku sudah percaya Yesus. Padahal hidupnya berseberangan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu ciri kita nggak percaya Yesus, saudaraku. Jika mengaku Yesus Tuhan, ya kan? Maka segala kepentingan kita bukan yang di atas, melainkan kepentingannya. Ya. Kita hampir ya, coba ditayangkan lagu ini. Sebenarnya kalau kita pilih lagu ini nyambung sekali dengan tema ya. Ya tapi nggak apa-apa deh. Dengan tema Natal kita, saudaraku. Ya, sejak lagu ini diliris ya, saya begitu tergentarkan, bergetar jiwa mendengar lagu ini, saudara. Memang Bapak rohani kita itu punya kepekaan yang luar biasa. Ya, sudah ketemu lagunya? Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya. Untuk kemuliaannya, semua untuk kemuliaannya. Lagi kau miliki dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segala
tak kuhargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, dan nyawaku tak kuhargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenali karakteristik dan kualifikasi sebagai warga kerajaan sorga. Oleh karena itu kita harus benar-benar hidup di hadirat Allah. Hidup suci, hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Di dalam 1 Tesalonika ya kalau tidak salah pasal 5 ayat 23. Ya. Agar damai sejahtera Allah memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, kita benar-benar harus hidup suci dan hidup benar. Kesucian dari darah Tuhan Yesus adalah kesucian pasif yang tidak kita ambil bagian di situ. Itu semua pemberian Tuhan. Tetapi ada kesucian aktif di mana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memisahkan dunia ini. Itu bukan bagian Tuhan, itu bagian kita. Tuhan tidak bisa memaksa saudara ya, untuk tiap hari baca Alkitab. Untuk tidak berbuat dosa. Kalau begitu saudaraku nanti saudara di surga di hadapan Allah. Ya, saudara nggak punya nilai. Nilainya dari Tuhan. Seperti seorang anak yang PR-nya dikerjakan orang tua. Itu satu. Yang kedua, anak tidak dapat belajar apa-apa. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita belajar. Bukan hanya belajar, kita mengalami. Kita mengalami. Kita bertumbuh. Nah, ini saudara yang terkasih, ya. Jadi saudara sebagai warga kerajaan sorga, kita yang masih hidup di dunia ini, kita terus dididik. Sebagai warga kerajaan Allah, ya, cara hidup kita. Dan kita juga diubahkan secara gairah, secara apalagi saudaraku, pola berpikir. Diubahkan terus. Bukan nanti di sorga baru diubah. Dimurnikan di dunia ini, saudara. Kalau di surga mau semua udah baik-baik, saudara. Nggak ada air mata, yang ada penuh sukacita. Nggak ada pemurnian lagi. Kita dimurnikan selama kita hidup di dunia ini, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar kuat berdiri di dalam proses ini, saudaraku. Dan ingat, jangan sampai kita terikat dengan percintaan dunia. Kalau Paulus berkata, apa yang ada di belakangku kuanggap sampah. Ya, di dalam Filipi pasal 3, saudara ya. Kuanggap sampah. Tapi sekarang aku mau menjadi atau serupa dengan penderitaannya, serupa dengan kematiannya, dan pada akhirnya aku juga dibangkitkan seperti Yesus bangkit. Itu kata Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu saudara, ya, jangan kita sombong
pikirkanlah kekekalan, saudaraku. Jangan kita sombong, tapi pikirkanlah kekekalan. Jangan kita terlena, tapi tetaplah kita di dalam hadirat Allah, di dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Ya. Kalau saudara, kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, pasti saudara kita tunduk kepada hukum-hukum di negara kita. Kalau saudara hidup sebagai warga kerajaan sorga, kerajaan Allah, kita juga harus tunduk di dalam hukum, ya, hukum sebagai warga kerajaan sorga. Nah, banyak masalahnya, banyak orang Kristen tidak tahu apa hukumnya. Apa hukumnya? Warga kerajaan sorga. Apa hukumnya? Hukumnya adalah Allah itu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kalau setiap agama punya syariat-syariat, ya, kalau kita, apa hukum kita, saudara? Tuhan adalah hukum kita. Tuhan adalah hukum kita, saudaraku. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Itu hukum kita, saudara. Maka di dalam segala hal apapun yang kita lakukan, kita takut, hormat. Ya, ini nyambung dengan 1 Petrus 1 ayat 17 kan. Jika kamu menyebut dia Bapa, kamu masuk dalam keluarga Allah. Jika kamu menyebut dia Bapa, yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketika kita masuk menjadi warga kerajaan sorga, ingat perhatian Allah mengarah kepada kita. Karena kamu sudah menjadi atau kita menjadi bagian dari keluarga itu. Seperti bangsa Israel ketika menerima janji Allah memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan. Maka perhatian Allah kepada bangsa itu. Perlindungan, penyertaan kepada bangsa itu. Kalau siang ada tiang awan, malam ada tiang api yang menemani mereka. Tapi saudaraku, di sisi lain harus menghormati Allah. Ya. Harus menghormati Allah. Demikian kita juga sebagai warga kerajaan Allah, umat perjanjian baru. Ketika kita percaya Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita masuk menjadi warga kerajaan Allah. Disitulah kita harus menghormati Allah. Seperti Tuhan Yesus menghormati Bapa, demikian kita menghormati Dia. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Mari Bapak Ibu Saudara kita perjuangkan hidup kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Kita tekun memeriksa, ya, hidup kita, saudaraku. Jangan sampai kita lupa kalau kita sudah masuk atau pindah ke kewargaan lain. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai kita tidak sadar kalau kita sudah pindah atau masuk ke dalam kerajaan dunia ini, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita perhatikan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, minggu ini kita juga akan masuk dalam satu sakramen perjamuan kudus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian untuk meresponi kebenaran yang kita renungkan. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dari semua hasratku. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu.
Rajaku, Tuhanku, Yesus. Lebih dari semua hasratku, kehendakmu, lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu, kedaulatanmu Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup pemerintahan. Bapak Ibu, sebagai anak kerajaan Allah, maka kehendak Bapa menjadi yang prioritas. Hidup kita harus mewujudkan doa Bapa kami. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskanlah dari jahat. Dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah empunya kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kehidupan kita sebagai anak kerajaan mewujudkan doa Bapa kami di dalam kehidupan kita. Seperti hidup Yesus, seperti hidup Juru Selamat kita Yesus Kristus Tuhan, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam dunia ini. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Bapa kami, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan. Sebagai anak kerajaan, sebagai hidup dalam pemerintahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagai tanda kami mau menerima hidup Tuhan kami Yesus Kristus
di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup seperti Yesus hidup, agar nama-Mu dipermuliakan. Kerajaan-Mu boleh terjadi di muka bumi ini ya Bapa. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menerima roti dan anggur ini. Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh terus mengingat kebaikan Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyerahkan hidupnya kepada kami dengan berkorban mati di kayu salib. Tubuhnya tercabit-cabit dan darahnya tercurah untuk menebus dosa kami. Bapa, layakkan kami untuk menerima roti dan anggur ini. Haleluya, haleluya. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah Anak manusia, ikut salibnya. Tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat, agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah Aku Yesus, ikut salibnya. Tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri luka, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari kita bangkit berdiri. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat, agar aku tak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengangkat roti dan anggur di hadapan-Mu. Kami mengakui dan percaya bahwa 2000-an tahun yang lalu Bapa di surga telah mengutus putra kesayangan-Mu, terpaku mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini menjadi alat anugerah bagi kami. Haleluya. Silakan turunkan roti dan anggur. Mari ikuti doa yang saya ucapkan. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan
darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dan segala kutuk. Oleh korban Yesus, aku percaya, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan segenap hidup selama-lamanya. Sesungguhnya sengsaramu, sesungguhnya deritamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita ini menunjuk tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Makanlah. Selanjutnya kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur di tangan kita ini menunjuk darah Yesus yang telah ditumpahkan. Minumlah. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih. Ajar kami hidup sebagaimana Engkau hidup. Ajar kami hidup sebagaimana Engkau telah melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Kau menjadikan kami sebagai warga kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Oh, haleluya. Biar kami mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Biar kami mengalami hadirat Bapa yang luar biasa. Haleluya. Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Haleluya.
doaku Tuhan, dengar doaku, dengar doaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di sorga, Elohim Yahweh, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, menyertaimu mulai saat siang hari ini, sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ku jawab ya Tuhanku, di satu nyawaku tak ku sesali